Hai teman-temanku semuanya, saya berdoa hari ini kita semua ada di dalam keadaan yang sangat baik. Sepengetahuan saya, setiap orang menghendaki keberhasilan, setiap orang menginginkan sukses. Dan sukses atau keberhasilan di beberapa orang memiliki definisi yang berbeda. Ada yang mendefinisikan sukses itu adalah ketika mencapai jenjang tertinggi di bangku studi. Ada juga yang mengkonotasikan sukses itu adalah ketika dapat meraup sebanyak-banyaknya uang. Punya perusahaan, punya pabrik, properti, dan lain sebagainya. Tetapi tidak sedikit orang memikirkan sukses secara sederhana, yaitu ketika keluarga berbahagia, keluarga saling mengasihi, itu sukses. Jadi, setiap orang punya definisi yang berbeda tentang sukses. Dan menurut saya, sukses adalah ketika kita menjadi maksimal di dalam apapun yang kita kerjakan, apapun yang menjadi impian dan tujuan kita, kita telah menjadi maksimal di dalam melakukan dan mengejar semuanya itu, maka kita dapat dikategorikan orang yang telah sukses dan menjadi maksimal. Oleh sebab itu, sukses tidak bisa dibanding-banding antara satu orang dengan orang lain. Teman-temanku, pola pikir adalah faktor penentu bagaimana seorang bisa menjadi maksimal dalam kehidupannya. Karena semuanya dimulai dari situ. Berhasil dalam keluarga, berhasil dalam bisnis, berhasil dalam studi, berhasil dalam apa saja erat kaitannya dengan pola pikir. Apa pola pikir yang bisa menghambat kita bisa menjadi maksimal? Atau apa pola pikir yang dapat menghambat kita menjadi sukses? Yang pertama adalah ketika kita hidup penuh dengan kekhawatiran. Selalu khawatir. Setiap hari bangun pagi sudah khawatir, siang hari khawatir berlanjut, malam hari kita tutup dengan kekhawatiran. Kekhawatiran itu sendiri adalah ketakutan untuk hal-hal yang sebenarnya belum terjadi. Dan beberapa survei membuktikan apa yang dikhawatirkan seseorang sangat sedikit prosentasenya hal itu terjadi. Hanya di sekitar 10-20% dari apa yang dikhawatirkan oleh seseorang itu terjadi dan prosentase terbanyak adalah tidak terjadi. Kalau begitu, mengapa kita terlalu khawatir untuk hal yang belum terjadi? Bukankah hidup ini terdiri dari berbagai macam kemungkinan dan bukan hanya kegagalan satu-satunya kemungkinan yang terjadi dalam hidup kita. Karena ada kemungkinan berhasil, ada kemungkinan tertunda, dan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Ketika kita telah menghabiskan energi kita untuk mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, maka itu menjadi penghambat yang sangat potensial untuk kita meraih sukses atau menjadi pribadi yang maksimal dalam kehidupan kita. Yang kedua, selalu hidup di masa lalu. Ada dua masa lalu dalam kehidupan seseorang. Gagal di masa lalu, sehingga kemudian takut memulai sesuatu yang baru karena pernah mengalami kegagalan di masa lalu. Ini adalah penghambat sukses. Ini adalah penghambat kita bisa menjadi maksimal di dalam pencapaian-pencapaian kita. Karena kita hidup di masa lalu, di kegagalan masa lalu. Dan yang kedua, keberhasilan di masa lalu. Dulu pernah jaya. Dan hari ini, walaupun keadaannya itu sudah tidak sama seperti dulu, pola pikir masih yang dulu. Sehingga masih merasa berhasil, masih merasa jaya, dan seterusnya. Hidup di masa lalu adalah penghambat sukses. Entah masa lalu yang kelam, atau masa lalu yang pernah penuh dengan kejayaan. Hiduplah hari ini. Hadapi kenyataan hari ini. Dulu, mungkin kita masih usia muda sehingga kita mengalami kegagalan. Atau dulu kita terlalu naif sehingga ketika kita mengambil keputusan tanpa perhitungan. Kita telah berproses menjadi dewasa, belajar dari pengalaman-pengalaman. Dan kenapa kita tidak memulai sesuatu yang baru hari ini? Supaya hari esok menjadi berubah. Karena saya yakin
Hari ini apapun itu adalah akumulasi apa yang pernah kita kerjakan kemarin, keputusan yang pernah kita ambil di masa lalu, dan hari esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 10 tahun ke depan, akibat dari keputusan-keputusan yang kita ambil pada hari ini. Oleh sebab itu, jangan hidup di masa lalu, karena itu penghambat sukses, penghambat hidup menjadi maksimal, tetapi hiduplah hari ini dengan realitas, hadapi hari esok dengan optimis. Kemudian, yang ketiga, penghambat sukses, penghambat seseorang dapat menjadi maksimal adalah memandang hidup ini penuh dengan penderitaan. Ya, di mana hidup tidak menderita? Dan menurut saya, kesulitan-kesulitan hidup itu adalah sebuah proses di mana kita harus bisa melewatinya, karena itu pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana mungkin kita bisa meraih segalanya tanpa ingin melewati prosesnya? Dan kesulitan-kesulitan hidup, kegagalan-kegagalan kecil, saya pakai bahasa itu adalah bagian dari proses untuk menuju bagaimana kita bisa menjadi maksimal, kita bisa menjadi berhasil. Lalu kemudian kita hanya fokus kepada prosesnya, maka kita akan gagal selamanya. Tetapi fokuslah kepada tujuannya, bahwa untuk berhasil, untuk menjadi maksimal, ada masalah, ada tantangan kehidupan yang menjadi proses. Jangan fokus ke masalah, tantangan hidup, tapi fokus kepada tujuannya bahwa memang saya harus melewati semuanya. Sehingga kemudian hidup ini tidak menjadi apatis, tidak menjadi tidak bergairah karena memandang bahwa memang hidup ini sulit, tidak ada kesulitan yang bertahan di dalam kehidupan orang yang menghadapi kehidupan ini dengan kegigihan. Dan selanjutnya, sukses maksimal itu dapat terhambat ketika kita selalu berpikir, gak ada orang yang peduli sama saya, gak ada orang yang menolong saya. Bukankah statement ini menggambarkan betapa hidup kita itu sangat bergantung kepada orang lain? Pikirkan satu hal, bahwa hidup ini adalah milik kita. Hidup saya, ya hidup saya. Yang merasakan, itu saya. Yang menjalani, itu saya. Mau jadi bagaimana, itu saya yang menikmati dan merasakannya. Orang lain hanya bisa melihat dari jauh. Lalu kalau hidup kita terus bergantung kepada orang lain, selalu mengharapkan pertolongan orang lain, satu kali dia bisa menolong kita, dua kali dia bisa menolong kita, tiga kali dia berkata, sorry, saya jangan dijadikan sandaran hidupmu. Saya juga punya perjuangan sendiri, saya punya tantangan hidup sendiri. Selalu bergantung kepada orang lain, mengharapkan orang lain selalu menjadi sumber dan pertolongan kita, itu adalah penghambat untuk kita bisa sukses dan menjadi maksimal dalam hidup kita. Bagaimana kalau kita ubah bahwa yang dapat menolong kita itu Tuhan. Dan Tuhan pun menolong orang-orang yang mau menolong dirinya sendiri. Karena memang menurut saya ada bagian yang harus kita lakukan dan bagian yang tidak dapat kita lakukan, itu bagian Tuhan yang melakukannya bagi kita. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, bagi kita banyak kemustahilan. Jadi, jangan terlalu berharap kepada orang lain. Karena berharap kepada orang lain menghambat kreativitas kita, menghambat daya juang kita, dan kemudian kita selalu menunggu uluran tangan. Dan ini menjadi penghambat bagi bagaimana kita bisa menjadi maksimal dan meraih sukses dalam hidup kita. Settingnya diganti. Yang bisa menolong kita itu Tuhan. Tetapi ora et labora, berdoa dan bekerja. Bagian saya lakukan, bagian yang tidak dapat saya lakukan, itu Tuhan yang melakukannya bagi saya. Dan terakhir, penghambat sukses dalam kehidupan seseorang adalah merasa punya banyak waktu, sehingga kemudian menunda-nunda memulai segalanya. Karena merasa masih muda, merasa masih ada spend time yang banyak, waktu masih ada, masih 6 bulan, masih 1 tahun. Lalu kemudian kita tidak memulainya, kita tidak bekerja dengan maksimal,
kita tidak melakukannya dengan serius. Masa depan itu harus kita rebut mulai hari ini dan kita berpacu dengan waktu. Waktu berlalu dengan begitu cepat dan waktu ini pinjaman bagi kita. Tidak selamanya kita dapat mengerjakan secara maksimal di waktu-waktu yang kita miliki. Ketika kita menunda, bisa saja ketika kita memulainya, ketajaman intuisi kita sudah memudar, lalu kekuatan fisik kita juga sudah menurun. Kalau ada waktu hari ini dan engkau bisa memulainya dengan baik dan maksimal, jangan menundanya. Anda ingin sukses? Saya berharap beberapa poin yang saya sudah sampaikan menjadi inspirasi, menjadi berkat bagi Anda. Tetapi ingat, kita diberkati untuk menjadi berkat. Bermanfaatlah bagi orang lain di dalam sukses yang Anda raih. Bermanfaatlah bagi orang banyak di dalam kehidupan maksimal yang engkau dapatkan. Dimulai dari pola pikir, dan kemudian kita menghindari. Yang pertama adalah kekhawatiran yang berlebihan. Yang kedua adalah hidup di masa lalu, entah di dalam kegagalan atau keberhasilan. Hadapi realitas hari ini dan mulailah sesuatu yang baru. Dan yang ketiga, memandang hidup ini susah dan kemudian memandang diri tidak mampu. Ingat, kesusahan, kesulitan hanya sebuah proses. Fokuslah kepada tujuan. Dan yang keempat, tidak ada orang yang menolong. Siapapun sebenarnya terbatas untuk menolong kita. Tuhan saja yang tidak terbatas. Tetapi ora et labora, sekali lagi, lakukan bagian kita dan biarkan Tuhan melakukan bagian yang tidak dapat kita lakukan. Dan yang terakhir, jangan menunda-nunda karena merasa memiliki banyak waktu. Saya berdoa apa yang saya sampaikan sekali lagi menginspirasi Anda. Diberkati untuk menjadi berkat. Walden. Bye-bye. God bless you.